Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Tija, NIM 19032110017 dari kelas EPPB. Nah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai fungsi produksi Frontier Stochastic Cobb-Douglas. Nah, jangan lupa disimak videonya. Nah, pada kesempatan kali ini di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah atau tahapan menggunakan software Frontier. Untuk menggunakan software Frontier terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama, kita harus memiliki data di mana yang akan digunakan untuk mengetahui efisiensi teknisnya. Nah, di sini saya memiliki 60 data responden dan 5 variabel yang akan diuji. Kemudian data tersebut ditabulasi ke dalam Excel. Seperti data ini terdapat kolom pertama nama responden, selanjutnya jumlah produksi, luas lahan, benih, tenaga kerja, pupuk, dan pupuk kandang. Untuk menggunakan software Frontier, kita harus memenuhi kaidah-kaidah yang ditetapkan oleh software tersebut. Di antaranya adalah kita tidak diperkenankan menulis nama responden di kolom data. Jadi, jika data kita terdapat nama responden, maka harus digantinya dengan nomor urut responden, seperti sheet 2. Nah, kemudian pada kolom data pertama itu harus nomor urut. Kolom yang kedua adalah jenis data. Nah, karena dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah cross section, maka jenis datanya dikasih kode 1 untuk keseluruhan data. Kolom yang ketiga menunjukkan data jumlah output. Kemudian setelah itu kolom-kolom di sampingnya yaitu jumlah input yang dipergunakan. Jadi letak dari data ini tidak boleh diacak. Kemudian selanjutnya untuk memasukkan ke dalam software Frontier, maka kita harus merubah terlebih dahulu datanya dalam bentuk log atau len. Yang dirubah itu hanya data jumlah produksi dan input yang dipergunakan. Untuk nomor urut responden dan kode jenis data tidak perlu di log atau lenkan. Jadi rumusnya yaitu sama dengan len buka kurung, kita kembali ke data yang asli, kemudian tutup kurung. Nah, kalau sudah mendapatkan nilai log atau len, maka tinggal drag untuk semua data. Nah, langkah selanjutnya kita copy data yang sudah berbentuk log atau len, lalu pindahkan ke lembar kerja. Nah, kemudian data ditulis 6 digit di belakang koma. Nah, setelah itu maka data disimpan ke dalam folder Frontier dengan extensionnya menggunakan yang MS-DOS.
Jadi tipe penyimpanan berbentuk teks, kemudian memberikan nama filenya, yaitu jangan panjang-panjang, cukup 3-4 huruf saja. Kemudian save. Kemudian data ini kita tutup. Setelah itu kita membuka folder Frontier. Kemudian kita cari file yang sudah kita save tadi. Kemudian file ini kita harus merubahnya extensionnya, yakni ke rename. Kita ubah menjadi DTA. Lalu setelah itu kita olah datanya dalam software Frontier. Kemudian kita menggunakan T, enter, kemudian 1, nama data yaitu aku.dta, enter, aku of, enter, kemudian 1, y 60, periode 1, observasi 60, lalu variabel independen 5 yaitu y dan n, enter. Nah, selanjutnya setelah menganalisis maka didapatkan hasil output Frontier. Nah, di mana yang pertama ada analisis uji kode LR test. Dari hasil output tersebut dapat diketahui nilai LR testnya sebesar 6,311. Nah, nilai ini dapat kita gunakan untuk mendeteksi apakah di lapang itu ada kasus inefisiensi atau tidak. Jadi hipotesisnya adalah HO sama dengan tidak ada kasus inefisiensi di lapang. H1 sama dengan terdapat kasus inefisiensi di lapang. Untuk mengetahui apakah LR testnya ini signifikan atau tidak, kita harus membandingkan dengan tabel kode PAM. Nilai kode PAM dengan tingkat kesalahan sebesar 5% adalah 5,138 ini, artinya menunjukkan bahwa nilai RR testnya itu lebih besar dari nilai kode PAM. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 diterima, yang artinya pada data terdapat kasus inefisiensi. Selanjutnya yang kedua, persentase error turn yang disebabkan inefisiensi teknis atau gamma. Nah, gamma bisa dilihat seperti pada PowerPoint tersebut. Nilai T tabel dengan alfa 5% sebesar 2,004879. T hitung yaitu 17,19. Berdasarkan dari hasil output dapat diketahui bahwa nilai T hitung lebih besar dari nilai T tabel. Koefisien gamma yaitu sebesar 94,93%, di mana error term disebabkan karena inefisiensi teknis, sedangkan 5,07%
error term disebabkan karena adanya resiko. Selanjutnya yaitu yang ketiga ada uji pengaruh dari masing-masing variabel, di mana interpretasinya pada beta 1 jika dihitung dengan alfa 5% maka dinyatakan signifikan karena nilai T hitung sama dengan 4,69 lebih besar dari T tabel 2,004879, sehingga dapat disimpulkan jika X1 atau luas lahan dinaikkan sebesar 1%, maka output akan meningkat sebesar 0,79%. Pada beta kedua, jika dihitung dengan alfa 5%, maka dinyatakan signifikan karena nilai T hitung sama dengan 2,78 lebih besar dari T tabel 2,004879, sehingga dapat disimpulkan jika X2 atau benih dinaikkan sebesar 1%, maka output akan meningkat sebesar 0,27%. Nah, pada beta ketiga, jika dihitung dengan alfa 5%, maka dinyatakan tidak signifikan karena nilai T hitung sama dengan 1,08 lebih kecil dari T tabel 2,004879, sehingga dapat disimpulkan jika X3 atau tenaga kerja dinaikkan sebesar 1%, maka output akan menurun sebesar 0,16%. Pada beta 4, jika dihitung dengan alfa 5%, maka dinyatakan tidak signifikan karena nilai T hitung sama dengan min 3,95 lebih kecil dari T tabel 2,004879, sehingga dapat disimpulkan jika X4 atau pupuk dinaikkan sebesar 1%, maka output akan menurun sebesar min 0,17%. Pada beta kelima, jika dihitung dengan alfa 5%, maka dinyatakan tidak signifikan karena nilai T hitung sama dengan 0,44 lebih kecil dari T tabel 2,004879, sehingga dapat disimpulkan jika X5 atau pupukan dan dinaikkan sebesar 1%, maka output akan menurun sebesar 0,034%. Keempat, ada tingkat efisiensi teknis. Nah, jika efisiensi teknis lebih besar 0,8, maka petani dinyatakan efisien secara teknis dan begitu pun sebaliknya. Dapat kita lihat pada petani 1 nilai technical efisiensi estimatis sebesar 0,9091, maka dapat disimpulkan bahwa petani telah melakukan produksi secara efisien. Kemudian ada juga di sini yang efisien teknisnya 0,58, artinya bahwa petani nomor 54 dalam kegiatan produksinya belum efisien. Begitu juga dengan petani yang nomor 21, 23, 27, 29, 30, 34, 39, dan 44. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.